Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Ditunggu final Piala Dunia antar klub, Guardiola ogah bahas Super League. Putusan pengadilan Uni Eropa memicu bangkitnya lagi semangat European Super League. Manajer Manchester City Pep Guardiola belum mau membahasnya. Pengadilan Uni Eropa memutuskan UEFA dan FIFA melanggar aturan karena melarang klub dan para pemain terlibat Super League. Ini dianggap sebagai tindakan monopolistik. UEFA dan FIFA memang bersikap keras sejak ide European Super League digulirkan pada April 2021 silam. Mereka mengancam akan membekukan klub-klub dan pemain yang ikut kompetisi tersebut. Sejumlah klub Eropa seperti Bayern Munich, Manchester United, dan AS Roma sudah menyatakan sikap menolak kompetisi itu. Sementara Real Madrid dan Barcelona, dua penggagas utama Super League yang masih bertahan, menyambut positif putusan pengadilan Uni Eropa. European Super League mulanya digulirkan 12 klub top Eropa. Tapi protes besar termasuk dari para supporter membuat ide itu ditinggalkan hanya dalam tempo 48 jam. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona bertahan mengusung ide itu. Tapi kemudian Juventus turut mundur dari rencana Super League. Sikap Manchester City selaku juara bertahan Liga Champions, kompetisi yang ingin digeser Super League, pun turut dinanti. Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan saat ini fokus timnya ke final Piala Dunia antar klub kontra Fluminense. Saya tak akan berkomentar beberapa jam sebelum final. Saya tak akan berbicara soal itu, kami akan punya waktu untuk memikirkannya nanti. Klub dan para pengacara akan menentukan apa yang mereka harus lakukan, imbuh ex-pelatih Barcelona dan Bayern Munich ini. Jurgen Klopp mengatakan Arsenal tim terkuat di Premier League. Jurgen Klopp menantikan duel Liverpool melawan Arsenal. Klopp menilai Arsenal sebagai tim paling kuat di Premier League saat ini. Laga Liverpool versus Arsenal dalam lanjutan Premier League akan digelar di Anfield, Minggu 24 Desember dini hari. Ini akan jadi duel antara dua tim teratas di klasemen Liga Inggris saat ini. Arsenal memimpin klasemen Liga Inggris dengan 39 poin dari 17 pertandingan. Liverpool menempel di urutan kedua dengan selisih 1 poin. Klopp memprediksi pertandingan akan sulit untuk Liverpool. Namun, klub juga tak akan membiarkan Arsenal mendapat poin dengan mudah di Anfield. Kami tentu saja senang setelah pertandingan ini, melawan West Ham, tapi kami tahu kami akan menghadapi mungkin tim terkuat di Premier League, Arsenal. Mereka benar-benar kuat secara fisik. Mereka tidak jelek dengan di tim, benar-benar kuat dan ini akan jadi pertandingan yang sulit dan berbeda dan kami harus memastikan ini juga sulit untuk Arsenal, ujar Jurgen Klopp. Real Madrid krisis bek tengah, bakal beli pemain di Januari. Real Madrid dihantam badai cedera bek tengah. Los Blancos akan belanja pemain di bulan Januari. Kemenangan Madrid atas Villarreal dibayar dengan mahal. Saat bertanding di Santiago Bernabeu pada akhir pekan lalu, El Real menang 4-1 di Santiago Bernabeu. Alaba jatuh setelah mencoba berebut bola dari pemain Villarreal, Gerard Moreno, di tengah lapangan. Cuma merumput setengah jam, dia akhirnya digantikan oleh Nacho Fernandes. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Alaba mengalami masalah pada anterior cruciate ligament ACL. Oleh karena itu, bek asal Austria itu harus absen lama. Madrid tinggal mempunyai Antonio Rudiger dan Nacho sebagai pilihan bek tengah. Eder Militao juga sudah menghuni ruang perawatan lebih dulu. Manajer Madrid, Carlo Ancelotti, ditanya pewarta mengenai kemungkinan menambah amunisi lini belakang. Dia menegaskan klub sedang akan melakukan pembahasan. Kami berbincang dengan klub, kami akan mengevaluasi itu dalam beberapa hari. Kami mempunyai waktu untuk melakukan itu karena bursa transfer ditutup pada tanggal 31 Januari, dan kami mencari solusi yang terbaik. Pada saat ini, kami tak terburu-buru. Ini bukan waktunya untuk menyebutkan nama. Kalau ada kemungkinan untuk mendatangkan seorang pemain yang bagus untuk klub dan untuk musim ini, kami akan mendatangkannya, kata Ancelotti di Marca. Lagi-lagi pemain termahal Manchester United akan pergi cuma-cuma.
Manchester United kabarnya akan memutus kontrak Jadon Sancho. Jika itu sungguh terjadi nanti, Sancho akan ikuti jejak Paul Pogba yang merupakan pemain rekrutan termahal klub tapi pergi cuma-cuma. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk memutus kontrak Jadon Sancho. Winger berusia 23 tahun itu kini masih dalam proses pembekuan yang tidak berlatih dan bermain di skuad utama, itu gegara kasusnya dengan manajer Erik ten Hag. Sancho sudah ditepikan sejak awal September. Manchester United membanderol harga jual Jadon Sancho di angka 50 juta pounds atau setara 981 miliar rupiah. Tak ayal, Manchester United dulu membelinya mahal dari Borussia Dortmund di musim panas 2021 seharga 1,4 triliun rupiah. Masalahnya, harga segitu dinilai terlalu mahal. Apalagi, Sancho juga sudah cukup lama tidak bermain sehingga performanya jadi tanda tanya. Jika Manchester United sungguh memutus kontrak Jadon Sancho, artinya Sancho akan pergi cuma-cuma alias Manchester United tidak akan dapat cuan, setan merah akan masuk ke lubang yang sama, yakni beli pemain mahal lalu dilepas secara gratisan. Itu terjadi pada musim panas 2022, ketika Paul Pogba kontraknya habis. Pogba akhirnya cabut dengan status bebas transfer ke Juventus. Ketika itu, Pogba kerap dibekap cedera dan performanya tidak juga membaik. Perlu diketahui, Pogba dibeli mahal Manchester United dari Juventus di musim panas 2016 seharga 104 juta euro atau kini setara 1,7 triliun rupiah. Pogba dan Sancho masuk dalam 5 besar pembelian termahal Manchester United sepanjang masa. Justin Hubner dan beberapa pemain belum kasih kepastian gabung ke timnas Indonesia. Beberapa pemain abroad belum memberikan kepastian gabung ke timnas Indonesia. Saat ini sebagian timnas Indonesia sudah berada di Turki untuk pemusatan latihan. Timnas Indonesia berangkat ke Turki pada Rabu, 20 Desember 2023, pagi. Totalnya baru 19 pemain lokal yang sudah bergabung dan bersama rombongan berangkat ke Turki. 9 pemain abroad itu adalah Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Kata Ketua Badan Tim Nasional mereka baru mendapatkan tanggal bergabungnya Justin Hubner. Meski itu juga tidak begitu ingat kapan pemain Wolverhampton Wanderers itu akan menyusul. Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki sampai 6 Januari 2024 sebagai persiapan Piala Asia 2023. Di sana timnas Indonesia juga akan melakoni 2 kali laga uji coba melawan Libya. Setelah itu timnas Indonesia akan langsung berpindah ke Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Asia. Di sana tim asuhan Shin Tae-yong juga akan menggelar uji coba melawan Iran terlebih dahulu. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Shin Tae-yong berharap timnya bisa melangkah dari fase grup. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.